Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Fatihah ayat 6 dan ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di situ pada ayat 6 Allah menegaskan melalui firman-Nya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang Kau beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi 'alaihim, dan bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai. Waladdallin, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Di sini Allah memberikan nikmat hidayah siratal mustaqim, yaitu nikmat yang sangat besar, karena tidak semua orang mendapatkan nikmat. Nikmat hidayah siratal mustaqim bisa bermakna dua hal. Makna yang pertama adalah hidayah untuk mendapatkan petunjuk siratal mustaqim, dan makna yang kedua adalah hidayah untuk tetap istiqomah dalam meniti di atas siratal mustaqim. Saudaraku seagama dan seiman, ketika Allah sudah memberikan siratal mustaqim, jalan yang lurus, sudah selayaknya itu kita ambil. Bila mana tidak kita ambil siratal mustaqim itu, maka tiada lain kita akan mendapatkan jalan yang menyimpang. Apa itu jalan yang menyimpang? Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nikmat hidayah siratal mustaqim bisa bermakna dua hal. Makna yang pertama adalah hidayah untuk mendapatkan petunjuk siratal mustaqim, dan makna yang kedua adalah hidayah untuk tetap istiqomah dalam meniti di atas siratal mustaqim. Sebelum materi ini saya lanjutkan, ada sebuah kisah di mana kisah ini terinspirasi dari seorang anak kecil yang ketika pagi hari dia berjalan-jalan menghirup udara segar sambil berolahraga bersama ayah dan bundanya. Anak kecil ini belajar untuk menaiki sepeda. Bagaimana dia bisa untuk menaiki sepeda tersebut? Dia belajar dengan susah payah, dengan semangatnya, dengan konsentrasi yang penuh. Dia meniti jalan demi jalan. Bagaimana dia berjalan melewati jalan itu dengan mengenakan sepedanya, dan dia tidak terjatuh. Ketika dia belajar untuk berjalan, sesekali dia terjatuh. Namun luka dari jatuhnya tadi tidak menimbulkan bekas yang serius dan tidak berbahaya. Ketika dia terjatuh, seorang ayah mengatakan kepada anak kecil itu, "Nak, kalau kamu tidak ingin terjatuh, maka pilihlah jalan yang baik. Pilihlah jalan yang baik. Jangan jalan yang seperti tadi. Jalan tadi jalannya tidak rata, tidak seimbang, dan bergelombang. Ada batu kerikil di situ. Kamu belum mahir. Yang mahir saja bisa terjatuh. Apalagi kamu sayang. Kamu masih kecil, masih belajar. Dan pilihlah jalan yang baik, dan jangan pilih jalan yang rusak atau jelek." Si anak kecil ini penasaran. Dia terus belajar, dia terus menaiki sepedanya, mengayuh sepedanya. Suatu ketika dia penasaran, kenapa kok ayah saya melarang saya melewati jalan yang penuh batu kerikil di situ? Dia mencoba untuk melewati batu kerikil itu. Apa yang terjadi? Dia terjatuh dan kakinya terluka. Dia memanggil si ayahnya, "Ayah, tolong aku. Ayah, kesini tolong aku. Ayah, kesini tolong aku." Dan tahukah kita, wahai para saudaraku yang dirahmati Allah, si ayah meninggalkannya. "Ayah, jangan tinggalkan aku," kata si anak kecil. Apa kata ayah? "Engkau tidak mendengarkan dan menjalankan perintah dari ayah. Dan mohon maaf anakku,
engkau ayah tinggalkan. Ayah, maafkan aku ayah, aku tidak akan mengulanginya. Sudah, silakan kau berdiri sendiri. Ayah harus meninggalkanmu. Dan apa yang terjadi? Si anak kecil itu menangis. Menangis dengan kerasnya, menangis karena ketakutan, menangis karena kesakitan. Namun yang namanya ayah masih tidak tega melihat anaknya seperti itu. Si ayah kembali. Apa yang dikatakan si ayah? Wahai anakku, bila mana ayah memberimu suatu nasihat, bila ayahmu memberikan kamu sebuah pelajaran, maka ikutilah pelajaran yang baik. Tadi ayah pesan apa sama kamu, wahai anakku? Ya, aku harus mengikuti, aku harus melewati, aku harus menggunakan jalan yang baik, ayah, jalan yang bagus. Ya, itu kenapa? Supaya kamu tidak terjatuh, supaya kamu tidak terluka, supaya kamu tidak sakit, dan supaya kamu tidak kotor semua. Pilih jalan yang baik, bukan jalan yang rusak. Kemudian si anak kecil tersadar dan minta maaf kepada si ayah. Maafkan aku ayah, lain kali jangan diulangi lagi, kata si ayah. Iya ayah, baik, sekarang ayah bantu. Dari kisah anak kecil bersama orang tua itu tadi, dapat kita ambil hikmahnya bahwasanya dalam kita hidup di dunia ini, maka sudah selayaknya kita menggunakan jalan-jalan yang sudah ditentukan oleh Allah. Terutama dalam hal ini adalah siratal mustaqim, jalan yang lurus. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah mengatakan siratal mustaqim itu bisa bermakna kitabullah, juga bisa bermakna sebagai agama Islam, juga bisa bermakna sebagai jalan petunjuk menuju agama Allah. Siratal mustaqim itu juga bisa sebagai jalan menuju surga. Bisa kita simpulkan bahwasanya siratal mustaqim adalah jalan yang menuntun kita menuju Allah, yaitu jalan yang menuntun kita menuju surganya Allah. Di manakah siratal mustaqim itu? Siratal mustaqim itu ada di Islam itu sendiri, ada di Al-Quran itu sendiri, dan ada di baginda Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, Ramadan ini mari kita jadikan jalan untuk meniti ke siratal mustaqim. Kuatkan Islam kita, kuatkan mempelajari Al-Quran kita, dan kuatkan untuk mengajari sunnah-sunnah yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Dua hal yang bila kita tidak menjadi orang yang menyimpang dari jalan Allah, yang pertama adalah kita harus meningkatkan ilmu kita, dan yang kedua adalah meningkatkan amal ibadah kita. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.